Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, di kesempatan siang hari ini kita masih membahas terkait kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, beberapa hari ini, beberapa minggu-minggu ini, Bunda Widya viral banget teman-teman ya. Dan di sini ada video. Nah, ini teman-teman, Bunda Widya disebut menyesatkan, kata pria si baju putih. Dan gimana respon Ibu Widya terkait hal ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Video tersebut yang menyesatkan. Video tersebut yang menyesatkan. Inilah ciri-ciri orang bandit teriak-teriak maling. Karena dia sebut kenapa Ibu Widya menghapus kontennya yang ada dia. Nggak salah tuh. Anda sendiri yang merepotnya. Anda memiliki akun lain kan untuk membanned konten-konten saya kan. Dan ada pula orang bilang jangan berasumsi. Kalau perkataan saya itu ngalur ngidul, saya akan buktikan itu. Karena sebentar lagi kasus Vina ini akan terkuak. Siapa aja yang akan terlibat. Anda harus paham, kunci satu-satunya menguak kasus Vina ini bermula dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu orang hebat betul, karena backingannya seorang jenderal dari mafia narkoba. Oke? Jadi kalau Anda bilang masyarakat jangan berasumsi, masyarakat akan lebih percaya karena ini mendekati yang namanya penelusuran. Satu, mungkin Anda gejala katarak atau mungkin jarang ke THT ya, pendengarannya kurang, apa penglihatannya rabun ya, mungkin karena ada seseorang juga udah diundang di televisi agar membongkar rekayasa dari seorang bapak itu Rudiana kala itu, yang orang yang selalu pakai masker. Dan untuk para pelaku pemerkosa yang namanya Vina, bisa-bisa itu nanti kedapatan juga. Yang dicari dalam keluarga seseorang adalah orang yang setelah Vina tidak berdaya itu diperkosa. Itu harapan Vina kepada kita agar Vina bisa tenang ya. Juga Iki tidak menyangka bahwa rekayasa ini adalah rekayasa dari orang-orang yang berpihak kepada bapaknya juga. Ini rekayasa dari BAP bapaknya, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Hanya orang yang minim logika saja yang percaya dengan kata-kata Bapak Rudiana, termasuk Anda yang tidak percaya bahwa kunci satu-satunya yang bisa mengungkap ini adalah Bapak Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ini berasalkan dari bisnis narkoba. Bukan hanya sekali dan dua kali saja Bapak Ibtu Rudiana itu melakukannya, tapi ada beberapa kali yang saya ketahui, sebanyak 3 kali, tentang penyelundupan yang namanya narkoba itu. Apakah pembelinya sebenarnya narkoba itu adalah oknum-oknum mafia yang backing Bapak Ibtu? Itu yang harus kalian cari tahu. Jika Ibtu Rudiana ditangkap dan diperiksa, orang-orang yang dibayar oleh Ibtu Rudiana kala itu dipanggil, diperiksa kembali. Kemudian 8 orang yang dipenjara itu dipanggil kembali. Akan terungkap semuanya. Pejabat kala itu Anda udah tahu
pada 2016 lalu, yang jadi bupati siapa, yang jadi Kapolri siapa, yang jadi Kapolda Jabar siapa, Polda Jabar dan jajarannya. Anda pasti tahu itu. Jadi saya harap Anda jangan numpang tenar melalui konten-konten saya. Cobalah Anda membuat konten itu, jangan nebeng. Pakailah pola pikir seseorang. Pakailah pola pikir sendiri. Kalau pakai pola pikir orang lain, Anda akan kedodoran, bisa juga kesempitan. Contoh, menggunakan pola baju. Jika Anda menggunakan pola orang lain tidak sesuai dengan ukuran tubuh Anda bisa jadi bajunya dipakai kedodoran, bajunya juga bisa dipakai kekecilan. Begitu juga dengan pola pikir dan daya tangkap kemampuan Anda dalam menangani kasus ini. Pola pikir saya dan daya tangkap saya tidak sama dengan Anda. Makanya kalau Anda mengikuti pola pikir tajamnya saya, pendapat saya, pengetahuan saya, tidak mampu Anda mengikuti itu, saya sarankan sekali lagi, bisa Anda otaknya, pembuluh darahnya bisa mengecil, atau bisa juga pecah pembuluh darah kalau Anda mengikuti setiap statement saya membalas orang itu. Kunci satu-satunya di Indonesia ini adalah itu, Rudiana. Agar kalau semua BAP itu dibongkar, kalau semua orang-orang yang dipenjarakan itu disuruh bicara semua, saksi-saksi itu disuruh bicara semua, maka akan terkuaklah siapa pelaku pemerkosaan yang namanya Vina. Oke? Jadi di situ. Janganlah mengikuti daya dan pola pikir saya agar Anda tidak terlalu sempit pembuluh darahnya. Janganlah Anda mengikuti pola pikir tajamnya saya agar Anda tidak pecah pembuluh darahnya akibat kendornya pembuluh darah. Oke? Akibat Anda terlalu banyak mengikuti pola saya, Anda bisa aja meledak kepalanya. Oke? Thank you. Nah, itulah tadi teman-teman terkait pria yang mengatakan Ibu Widya itu katanya menyesatkan. Gimana sih respon kalian? Apakah benar Ibu Widya menyesatkan? Nah, di sini video selanjutnya ada pengacara Vina Putri ya, yang mengatakan kalau Peggy Setiawan itu pelakunya. Dan di sini lagi-lagi Bunda Widya mengomentari hal tersebut. Gimana reaksinya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Check it out. Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus Calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita. Seorang putri yang mengarang-arang cerita. Sekarang gini, dari mana asumsi Anda bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Hotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum. Ya Putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya, Putri ini menurut seseorang, dia ini adalah calon pemimpin daerah. Apakah bupatikah? Apakah gubernurkah? Apakah wali kotakah? Ya, jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah. Orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan 1000 kali. Karena apabila seorang putri ini ya yang menyatakan pernyataannya seperti matilah kutu kalian
di daerah kalian kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah. Ternyata dia seorang paslon. Jadi saya harap kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini, maka orang-orang daerah itu, terutama mafia-mafia tanah, ya, terutama mafia tanah, berhati-hatilah. Mungkin bisa jadi tambah berkembang nanti mafia tanah, atau sebuah perusahaan yang tadinya ilegal dijadikan legal, ya kan? Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya. Orang ini lidahnya lebih berbisa daripada ular. Ya, itu satu, menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya. Kedua, kami adalah saya bukan Linda dan saya bukan Putri, betul. Tapi dari sisi Anda itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan. Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan, kenapa tidak dari 2016-17 lalu dia berani terang-terangan, jangan pura-pura kesurupan. Kok kesurupan seorang Linda bisa ada jadwalnya ketika akan diinterogasi, ya. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci, ya, pembunuhannya dari Eki dan Vina, itu salah. Karena Linda mengetahui siapa pemerkosa Vina. Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Vina, bukan pembunuhnya. Linda itu sok tahu. Linda itu tukang bohong sama seperti kamu. Salam waras. Berhati-hati mencari calon pemimpin, terutama pemimpin daerah model-model begini. Gitu. Jadi jangan cuman ngomong di medsos tiba-tiba nongol 8 tahun. Wow, seorang pengacara yang mengurusi kasus Vina sejak 2016-17 lalu yang gak kelar-kelar, mulai mengadakan sayembara dari 10 juta, kemudian dia berpihak ke seseorang menjadi 150 juta untuk menangkap Widya. Ya, satu. Kedua, saya tidak akan percaya dengan Putri bahwa Putri itu membela benar-benar untuk keluarga Vina. Karena bayangan di mata saya itu beda, Putri. Bayangan di mata saya itu untuk menilai kamu itu hati dan mulut itu tidak sinkron. Ya, karena saya tahu liciknya kamu. Setelah ini viral, kamu tambah dekat dengan keluarga yang namanya orang yang dicari, keluarga mantu terutama. Ya, di situ sudah menjelaskan yang namanya Bapak Susno Duaji juga tentang BAP-nya, tentang tersangkanya. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu tersangka? Karena Anda udah memutuskan bahwa Peggy Setiawan seorang kuli bangunan itu tersangkanya. Itu ya, justru Anda ini katanya membela Vina, ya. Nah, beberapa hari ini keluarga Vina juga bungkam karena viralnya video-video saya, ya kan, mulai bungkam. Nah, kemudian begini ya, begini ya Putri, nanti dulu komandan, ya, nanti saya hubungin. Jadi begini ya Put, kalau Anda benar-benar cinta negara ini, telusuri benar-benar, jangan nebeng-nebeng ke Hotman Paris, nempel-nempel juga ke keluarga mantu, ya. Itu orang baru akan percaya sama tindakan kinerja yang namanya seorang Putri. Kesombongan kamu membuka sayembara 10 juta menjadi 150 juta. Ini untuk khususnya daerah Lampung, ya, daerah Lampung. Ini seorang Putri, ini seorang paslon yang cari sensasi, ya. Ya, sebenarnya dia calon wali kota Bandar Lampung, ya. Jadi harap-harap ya untuk memilih calon pemimpin khususnya di daerah Bandar Lampung, inilah seorang calon wali kotanya Putri dari Partai PAN. Ingat ya,
Nggak salah dong kalau dia menyerang saya, karena dia akan menyimak konten-konten saya untuk dijadikan alasan karena saya menyentil bosnya, yaitu Zulkifli Hasan. Iya kan? Ya Put, Anda unsur dendam ke saya itu karena saya bertanya-tanya kenapa tai lalat Putri ya mirip dengan Linda. Dibilang saya penyebaran hoax, mencemarkan nama baik Anda. Kenapa Anda geram ya gitu? Banyak orang mirip kan? Ada nggak orang yang mirip saya sebut itu mengadakan sayembara seperti Putri? Harus dicurigai Putri ini. Ya, ini salah satu paslon dari PAN mau jadi wali kota di Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung harap mengetahui siapa Putri yang sebenarnya. Itu ya, orang-orang Lampung, terutama Bandar Lampung, harap kalian tahu siapa Putri ini sebenarnya. Dia adalah paslon calon wali kota yang ada di Bandar Lampung yang direkomendasi oleh Partai PAN. Di situ aja paham. Dia marah-marah mendidihnya karena di situ ada konten saya menyentil yang namanya Zulkifli Hasan. Bilang kalau saya ini menghalanginya. Apa yang saya halangi? Seharusnya Anda bergabung dengan saya. Ya, harusnya Anda bertanya, jangan mentang-mentang Anda seorang paslon calon wali bupati, wali kota Bandar Lampung. Ya, ingin menyeret saya agar tidak bunyi karena Anda telah menyimak konten saya mengenai ke Menteri Perdagangan tentang kenaikan beras. Menteri Perdagangannya tidur mencari keamanan diri, ya kan? Tidak hanya di situ rupanya Putri bilang, kok saya tahu aja gitu Put, mata saya tidak bisa dibohongi. Salam, hati-hati untuk mencari calon pemimpin, terutama di daerah Bandar Lampung. Di daerah Bandar Lampung, calon wali kotanya adalah Putri, seorang pengacara yang mengadakan sayembara 10 juta untuk menangkap Widya. Salam waras, direkomendasi oleh Partai PAN. Salam waras. Nah, itulah tadi teman-teman videonya, dan semoga kasus ini cepat selesai ya teman-teman ya. Dan kita doakan untuk Bunda Widya sehat selalu, karena Ibu Widya kata netizen membela kebenaran. Dan gimana respon kalian terkait video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.